Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga bisa melakukan kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai akhlak terpuji kepada diri sendiri tentang berilmu. Pengertian berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang berilmu jelas terlihat berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Bisa dilihat dari cara berpikir, bersikap, serta berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalil perintah berilmu. Al-Quran Surah Al-Alaq 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Perintah menuntut ilmu yang selanjutnya terdapat dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia akhirat, hendaklah dengan ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Dalam menuntut ilmu, Islam mewajibkan kepada semua kita manusia agar menuntut ilmu. Empat golongan manusia tentang ilmu. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Orang yang memiliki pengetahuan atau ilmu dan mengetahui atau bisa memanfaatkannya kepada orang lain, terutama untuk kepentingan orang banyak. Golongan yang kedua, rajulun yadri la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan tetapi dia tidak bisa memanfaatkannya untuk orang lain. Ilmu yang dia miliki hanya untuk bisa dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Golongan ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki ilmu pengetahuan, sehingga termotivasi untuk bisa maju dengan terus belajar. Golongan yang keempat,
Rajulun la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tetapi tidak menyadari kalau dirinya tidak memiliki ilmu pengetahuan. Golongan keempat ini merasa sudah paling pintar, pada sebenarnya tidak memiliki ilmu. Yang selanjutnya, bentuk atau ciri-ciri orang yang berilmu. Pertama, mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah. Yang kedua, semakin berilmu semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. Ketiga, dapat menjadi teladan di mana saja berada. Yang keempat, lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Yang kelima, jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. Yang keenam, bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Kemudian, kiat-kiat menjadi orang berilmu. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi orang berilmu? Pertama, memiliki niat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kedua, menyadari bahwa menuntut ilmu suatu kewajiban bagi setiap orang Islam. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang dipelajari. Yang keempat, siap keluar biaya dalam menuntut ilmu. Yang kelima, suka bergaul dengan orang-orang soleh atau memiliki ilmu. Yang keenam, siap mengamalkan ilmu karena Allah. Perilaku orang yang berilmu. Orang yang berilmu kita bisa melihatnya dari tindakan atau perilakunya. Yaitu yang pertama, tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Yang kedua, suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Yang ketiga, selalu berwajah ceria dan lapang dada. Yang keempat, berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki. Yang kelima, beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya adalah dampak positif berilmu. Dampak positif berilmu yang pertama bagi diri sendiri. Ilmunya semakin luas, menjalankan perintah Allah, hidup lebih bermanfaat dan terarah, lebih mudah mencapai keabsahan beribadah, dapat mempermudah usaha yang dimiliki, dapat mendatangkan rezeki yang tak terduga. Jika ilmu diamalkan dengan ikhlas, mendatangkan pahala, memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian, dampak positif berilmu bagi orang lain. Memberi manfaat bagi lingkungan sekitar, mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu, memberi manfaat kepada orang lain, membuat orang lain menjadi pintar, memupuk perilaku mulia bagi orang lain, berpartisipasi mencerdaskan umat, serta wawasan berpikir semakin luas dan tidak mudah putus asa. Dampak positif berilmu bagi lingkungan, yaitu memberi manfaat bagi lingkungan sekitar, dapat membawa nama baik lingkungan, dapat menciptakan kegemaran menuntut ilmu di masyarakat, menjadikan lingkungan damai dan aman, semakin meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah ilmu. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri tentang berilmu. Semoga kalian bisa lebih mudah memahami dalam pelajaran akidah akhlak kelas 9 ini. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.